melimpahkan kuasa Roh-Nya, ajan yang lebat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk.
ambil dari 2 Korin pasal 8 ayat 14. Demikian yang tertulis. Bahasa Batak saya baca. Anggo saunari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang na lobi na dinasida na hurang dihamu. Asa gabedos di dalam bahasa Indonesia. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Keseimbangan. Orang Cina bilang yin dan yang, panas dan dingin, perempuan dan laki-laki, gelap dan terang. Segala sesuatu harus seimbang sehingga terjadi harmonisasi. Dan itu sudah diatur oleh Tuhan dalam mula penciptaan, di mana terang dan gelap, dingin dan panas, pagi dan petang, laut dan darat, perempuan dan laki-laki diciptakan sedemikian rupa agar segala sesuatu harmonis dan seimbang. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini sebenarnya adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana mereka ini adalah orang-orang kaya dan orang-orang terpandang, dan dipanggil oleh Rasul Paulus untuk memberikan bahagian harta yang daripada Tuhan yang dititipkan kepada mereka untuk mau berbagi dan menolong jemaat miskin yang ada di Yerusalem. Karena itulah dia mengatakan tentang memberi. Karena memang hukum ekonomi orang Kristen tidak sama dengan hukum ekonomi dunia ini. Apalagi kalian orang perbankan, orang bank. Orang perbankan ekonomi berpikir modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi Yesus mengajarkan satu ekonomi yang luar biasa. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi masa gelap tahun 2023 dengan inflasi. Ditandai dengan perubahan mata uang di mana 3 nol akan dihilangkan. Sehingga jauh-jauh hari firman Tuhan sudah ingatkan, siapa menabung di sorga, dia akan tetap di dalam pemeliharaan Allah. Karena itu loh, ajaran tentang ekonomi menurut Alkitab adalah semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Perhatikanlah orang-orang yang murah hati, dia tidak pernah kekurangan. Perhatikanlah orang-orang yang sering membantu yatim piatu dan fakir miskin. Dia tidak pernah kekurangan. Bahkan anak-anaknya tidak pernah menjadi peminta-minta. Apa dasarnya Alkitabiahnya? Dasarnya adalah kasih daripada Allah. Ketika kasih mengalir, maka aliran itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Itulah love. Sarangi katanya kan. Sarangi, sarangamida. Ya kan? Seperti itu. Love. Tidak ada orang yang mau tidak diperhatikan. Tidak ada. Cuma persoalannya ini. Biar kalian tahu Alfonso dan Lea. Manusia ini makhluk yang egois. Mau menang sendiri. Kita boleh belajar dari kisah raja-raja, tidak perlu jauh-jauh. Raja apalah, Pangeran Charles lah sama Lady Diana. Kalau menurut sejarah memang udah adanya selingkuhannya si
si Camilla ya. Ya urusan dia lah, dia selera janda sih, jadi nggak kita bisa bilang. Ada anak muda ini seleranya sama janda yang bekas-bekas, nggak mau yang kudus, yang badia, yang memang dari Tuhan. Jadi siapa ini pada mulanya katanya cerita-cerita di YouTube itu sukanya, akhirnya siapa ini udah hidup Miki ya, puji Tuhan. Ku kecilkan dulu powernya ya. Jadi rupanya sesudah berjalan waktu sebenarnya cintanya Charles ini kian sama Diana. Tapi ternyata Diana ini karena cantik jadi lebih terkenal, lebih famous, lebih keren gitu loh. Nah sebagai putra mahkota dia merasa kok istri gue yang lebih terkenal dari gue gitu loh. Keegoan, gak terima kalau istrinya lebih terkenal daripada dia. Karena itu akhirnya dia merasa ya masuklah iblis kalau sudah ada keegoisan di dalam itu. Makanya dikatakan bagaimana mengendalikan keegoan kita. Makanya Jamita khotbah di HKBP, di UM sama dengan GBKP, khotbah belakangan ini mengatakan kita harus menyangkal diri. Kan di UM kan kita sama-sama UM. Di UM khotbahnya sama, disuruh menyangkal diri baik di HKBP ataupun GBKP. Kau tahu Alfonso ya, menyangkal diri itu nggak gampang. Oh ya, aku mau ikut Yesus, aku sangkal diri, aku pikul salib. Persoalannya begini, ketika kau ikut Yesus, seperti saya katakan tadi, standarmu itu, pikiranmu itu harus standar pikiran Yesus. Dan pikiran Yesus tahu apa? Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Artinya mengabaikan dunia. Itulah yang dimaksud oleh 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Tidak boleh cinta dunia. Kalau lebih penting samamu harga diri, kalau lebih penting samamu uang, kalau lebih penting samamu jabatan, kalau lebih penting samamu harta, ingatlah, tidak ada cintamu kepada Tuhan. No love for God. Tidak ada cintamu kepada Tuhan. Padahal di 1 Yohanes katakan bahwa ketika kau mencintai dunia ini, ingatlah, cinta kepada Bapa tidak ada. Padahal apa yang ada di bawah kolong langit ini, kata pengkhotbah 3, adalah kesia-siaan. Kedua, spernere mundum, mengabaikan dunia. Spernere te sperni, artinya abaikan dirimu, menyangkal diri. Tapi mengabaikan diri itu baru mindsetmu yang dikendalikan sama firman. Ada satu lagi yang lebih tinggi, spernere te ipsum, artinya mengabaikan bahwa kau diabaikan. Itu tingkat tinggi. Berarti kau sudah mencapai tingkatan mampu mengendalikan perasaanmu. Kalau kita orang percaya bisa mengendalikan pikiran dan perasaan, berarti kau sudah bisa mencapai tingkatan seperti Filipi 2 ayat 5, menjadi seperti Kristus. Dan itulah yang harus dipraktekkan dan hanya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan ketika ada kasih agape. Kasih dari sorga yang tidak menuntut balas. Itulah artinya take and give. Memberikan yang terbaik dan mampu menerima kekurangan pasangan kita apa adanya. Sehingga orang yang sabar boleh memberkati menutupi kekurangan orang pemarah dan murah tersinggung. Ya, orang yang lemah lembut mampu menutupi orang yang jogal, ya kan? Ya, kalau kulihat sih dua-duanya baik, tapi ada jugul-jugulnya juga kalian berdua. Ya, memang harus jugul-jugul lah sedikit. Kalau bodoh-bodoh kali, engge-engge juga diinjak-injak orang, ya kan?
Nah, di dalam rumah tangga harus ada take and give itu. Dan yang kedua, saling mempercayai. Saling mempercayai. Kepercayaan itu terikat di dalam perasaan, di dalam hati. Ketika kau sudah tidak mempercayai pasanganmu, otakmu ini overthinking, gelisah, nggak bisa tidur. Padahal kalian tahu Alfonso sama Lea, kebagian orang Kristen sebenarnya ketika kau bisa mengucap syukur, ada atau tidak ada berkat. Kau hanya bisa menikmati hidupmu ketika kau belajar untuk bersyukur, dijawab atau tidak dijawab doamu. Dan yang hidup ini tahu Alfonso sama Lea, yang penting bisa mengucap syukur, menikmati makanan dan tidur nyenyak. Ya, banyak orang di sini yang diberkati menurut kita, tapi tidak tidur nyenyak. Untuk apa? Kalau orang tidur nyenyak, sehat dia, tidak murah kena penyakit. Itu toh. Karena itulah yang kedua, saling mempercayai itu penting. Kayak mana caranya supaya kita bisa membina saling kepercayaan itu terus menerus? Ya kan? Jagalah kepercayaan suamimu. Makanya aku tanya sama kalian berdua, dua-dua kan sama-sama kerja, ya kan? Sama-sama tinggal di Jakarta, satu di Jakarta Pusat, satu di Jakarta Selatan, sama-sama di bank, ya kan? Terus udah bicara kalian siapa megang uang? Jadi bendara, masing-masing. Kalau masing-masing gak usah kawin kau, biar bebas kau, buang aja uangmu kemana. Istri kan? Tapi ingat Lea, bukan uang suamimu yang penting, tapi nilai kepercayaan suamimu yang penting. Kurasa udah konseling kalian udah panjang lebar sama Bang Pendeta Resi semalam. Tapi saya mau katakan, sekali kepercayaan itu rusak, sekali kepercayaan di dalam rumah tangga itu rusak, seumur hidup, apalagi kau tahu Regar, penyakit perempuan, walaupun katanya ada masalah sudah dimaafkan, iya udah kumaafkan, saling memaafkan kita iya. Kau cintaku negeriku Indonesia Raya, merdeka merdeka katanya kan. Tapi sifat manusia ini, apalagi setiap perempuan, tahu kau siapa perempuan itu juga ada sama Lea, balik-balik ke belakang. Itulah kan gara-gara kau lah itu. Dulu kan kayak gitu ya kau. Itulah kan dulu kau kan kayak gitu. Gitu kan, ya kan? Karena diingat-ingat udah gondok adalah kata-kata Amang Surbakti ini yang nggak mengenakkan dari Mama Lea kan, balik-baliklah ke belakang. Itulah kan kayak gitu kamu bikin sama aku, iya kan Abang, balik-balik ke belakang kan, balik-balik ke belakang. Kalau orang sudah berdamai, sudah masih maaf-maafan Lea, ingatlah, itulah artinya spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni tadi. Jangan bahas masa lalu. Udah tahu kan kau kan kalau kami Siregar ini memang ada jugul-jugulnya sikit kan? Udah tahu kau kan? Sedikit-sedikit darah tinggi lah. Kau ada bakat darah tinggi juga kayak bapak? Enggak kan? Jangan kasih dia makan jagal. Inang batu bara, ya kan? Ya perlulah marah. Jadi kalau 9 buah roh lemah lembut, itulah kau kan? Gak orang Kristen kau. 9 buah roh lemah lembut, gak boleh marah. Salah. Yesus juga pernah marah kok. Yesus juga bilang kok sama apa? Yesus juga bilang, Korazim dan Yerusalem, terkutuklah engkau. Yesus juga pernah marah kok. Itulah namanya marah badia. Yesus juga pernah marah kok, dibalikannya lah apa? Tempat penjualan di depan bait Allah. Karena nggak beres. Kalau nggak beres ya memang harus marah. Tapi kalau beres perlu kita memberi apresiasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kayak mana caranya supaya rumah tangga itu tetap saling mempercayai? Ya kan harus ngomong.
Harus ngomong. Kalau kau nggak suka, apa? Alfonso, Regar, ngomong. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati dan kepalanya si Lea. Ya, kecuali kau dukun atau menerawang. Salah. Persoalan kau bukan dukun, enggak, bukan keturunan dukun. Enggak bisa kau membaca mata orang. Ya kan? Atau kau seperti itu, Lea, bisa baca-baca. Oh, kayak gini si Alfonso itu. Enggak kan? Enggak. Karena itu ngomong. Tapi jangan panjang kali ngomongnya. Kita mama-mama kan kayak gitu kan. Kalau ngomong kita ini kan itulah kekurangan kami mama ini. Ya kan? Kalau kami merepet kami, ya kan dia panjang kali kita ini ngomong. Apalagi kalau udah berbete-bete. Si Joshua aja kadang-kadang kalau aku marah kan dipanengel-nengel dia lah telinganya. Jadi ya seperti itu. Cuman gini pula, kalau terlampau sering kita marah Lea, nanti sama suamimu sama anak-anakmu nggak ditergai pula cakap kita. Itu. Jadi artinya ngomong memang kita harus katakan. Ada waktunya memuji. Ada waktunya mengkritik. Ada waktunya bertanya. Tapi di atas segala sesuatu itu, komunikasi itu dengan kepala dingin itu sangat penting sekali. Jadilah istri yang baik, yang bukan tukang menghasut. Banyak istri ini kalau nggak suka ngadu dia sama suami, dihasut-hasut. Dihasut-hasut, ya kan? Ya, bahkan kadang-kadang banyak yang pengen ikut campur, mencampuri urusan pekerjaan suami. Seperti dirimu kan sama-sama di bank ya. Kau di pusat, dia di Jakarta Selatan ya. Ya, boleh sih bercerita tentang pekerjaan seperti aku. Aku pendeta, suamiku juga pendeta. Tapi aku tidak pernah mau mencampuri pekerjaan Amat Siregar. Daung. Urusan dia. Tidak pernah aku mengato-ngatoi. Tidak pernah. Tidak pernah aku mau menjadi lebih dari pendeta resort. Iya. Jadi karena suamiku pendeta, banyak kayak gitu istri-istri pendeta. Dia pendeta, dia istri pendeta. Lebih pendeta dia daripada suaminya. Aku nggak mau. Kalau diberitahu bapakku kayak ginilah apa, bantu dulu pungan Ina, bantu. Kayak ginilah kau hadir, bantu. Nggak pernah aku merasa jadi mau mengatur-ngatur, no. Jadi artinya walaupun kau pangkatmu lebih tinggi dari suamimu, seandainya pangkatmu lebih tinggi, jangan pernah sepele sama suamimu. Seandainya lebih banyak pun pencarianmu, gajimu dari suamimu, jangan pernah sepele kepada suamimu. Karena apapun yang istri kerjakan, kalau suami tidak tahu, kalau suami tidak izin, kalau suami tidak diberkati, tidak menyetujui, nggak diberkati pekerjaan kita itu. Karena itulah, biarlah kekurangan masing-masing kita boleh menutupi kekurangan pasangan kita. Biarlah kelebihan daripada Alfonso menutupi kekurangan daripada si Lea, dan kelebihan si Lea baiklah menutupi kekurangan yang ada pada Alfonso. Dan biarlah itu semua diikat dengan cinta yang daripada Yesus, sehingga cinta yang daripada Yesus akan terus membuat kasih sayang di antara kalian membara. Ketika kasih sayang itu sampai tua membara, itulah yang akan menguatkan dan memampukan kalian berdua untuk mengayuh perahu rumah tangga kalian sampai ke ujungnya, yaitu kebahagiaan kekal bersama-sama keturunan kalian dan Tuhan Yesus. Kalau gereja HKBP Menteng Alfonso, dan begitu juga engkau Lea, kami berdoa biarlah di tahun depan lahir anak laki-laki dan anak perempuan
Biarlah kalian semakin kaya secara spiritual, karena itu akan memberikan hikmat kepada kalian untuk mengetahui mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya.